Dimanapun kalian berada dan bersama siapapun kalian di sana, mereka ada di antara kita. Bersama gue Jero, selamat datang di Jero Podcast Semedi. Anak-anak kecil menari-nari dengan tubuh terbakar hingga kepala mereka putus. Episode kali ini saya akan membawakan cerita santet tak biasa yang bernama Rogo Geni. Bersama saya Jero, kalian sedang mendengarkan Jero Podcast Semedi. Jero Podcast Semedi hadir menemani waktu rehat kalian dengan cerita-cerita seputar horor, mitologi, sejarah yang dikupas berdasarkan fakta dan sudut pandang metafisika. Mari kita mulai ceritanya. Mpun 11 dino bojoku koyok ngene iki. Dokter ra ngerti lorone apa, mboten masuk akal to. Bayu meratapi kondisi Rita, sang istri yang tengah terbaring lemah di atas ranjang dengan kondisi tak lazim. Bercak luka bakar yang tak kunjung mengering terus melebar di permukaan kulit Rita. Badannya membiru dan aroma busuk bangkai menguar amat menyengat. Tulung Rita ki. Melas Bayu pada sosok yang dipanggilnya Aki, orang pintar dari pelosok timur Jawa. Ditaleni Banaspati. Aki menerangkan bahwa Rita terjerat santet Rogo Geni. Santet yang menggunakan makhluk Banaspati, korban santet Rogo Geni amat berbahaya. Dia bisa mencelakakan siapapun yang menghalangi tujuannya, karena tubuhnya sudah dikendalikan atau dirasuk oleh jin. Menurut Aki, Rita harus diselamatkan sebelum 40 hari. Jika tidak, dia akan mati. Terjawab sudah, mengapa semenjak Rita sakit, hampir setiap malam Bayu melihat kepala terbang yang terbakar bak bola api. Kemudian, satu bola api itu membesar lalu meledak membentuk bola-bola api lainnya. Bayu gemetar ketakutan. Dalam hati, dia merapal doa-doa agar terhindar dari mara bahaya yang jauh lebih buruk. Awakmu kudu hati-hati. Rogo iki wis duduk bojomu. Pandangan Aki tertuju pada luka-luka lebam di bagian wajah dan bekas cakar di tangan Bayu. Ritual ngersi iki mung bisa dilakoni ing dina wetone Rita. Sementara iki taleni kuat-kuat bojomu. Ojo sampe ucul. Campur banyu iki karo kembang pitung rupa. Usapno ning kulite Rita sing loro, sing sabar nak. Aku pamit dhisik. Lelaki tua itu memberikan secari kertas berisikan daftar perlengkapan ritual yang harus disiapkan oleh Bayu. Di antaranya keranda mayit, kain kafan, sesaji lengkap, dan bambu kuning. Sudah habis akal Bayu. Segala daya dan upaya dia lakukan untuk kesembuhan sang istri. Setelah mengantar Aki pulang di ambang pintu, dia baru menyadari bahwa sedari tadi dua putri kembarnya memperhatikan dari celah pintu kamar. Ibu mau meninggal, Pak. Ucapan Lubu Anissa memecah tangis Bayu. Dia menghampiri dan memeluk erat tubuh kedua putrinya. Ibu pasti sembuh nak. Setelah memastikan anak-anaknya terlelap, Bayu kembali ke kamar. Dia tidur memeluk tubuh istrinya yang terbujur kaku, bak mayat hidup tanpa memperdulikan aroma busuk yang sangat menyerbak. Tengah malam, suara keok ayam menyentak Bayu dari tidur. Dia terbangun mendapati Rita sudah tak ada di sampingnya. Buru-buru dia beranjak dari kasur, berjalan cepat menuju sumber suara dari halaman belakang. Kedua bola mata Bayu terbelalak kala mendapati Rita tengah merangkak di atas tanah halaman belakang dekat kandang ayam miliknya. Bayu melangkah pelan. Pintu-pintu kandang terbuka. Ayam-ayam berpencaran menjauh dari kandang. Sisa-sisa bulu ayam masih ada, berterbangan di mana-mana. Semakin dekat, pandangan Bayu semakin jelas.
ada ceceran darah dari salah satu pintu kandang hingga ke tanah mendekat pada posisi Rita merangkak. Astagfirullah, Rita! Spontan Bayu berteriak kala mendapati istrinya merangkak sembari menjilati darah ayam yang sudah mati tercabik-cabik. Tubuh Rita menegang tak biasa. Dia menoleh ke Bayu. Bola matanya melotot seperti hendak keluar. Mulutnya dipenuhi dengan darah ayam dan liur yang menetes. Rita menyeringai. Dia merangkak memutar. Tubuhnya menunjukkan gestur benar-benar seperti binatang. Namun tak lama raut wajah Rita tiba-tiba berubah sendu. "Mas, Mas, panas." Suara itu suara yang amat dia rindukan. Segala ketakutan luruh seketika. Bayu mendekap tubuh Rita. Mereka terisak menangis bersama. Namun detik berikutnya suara berat dan serak berbisik kuat di telinga Bayu dari mulut Rita. Yang mengejutkan ialah sekeras mungkin seketika Bayu bahu digigit oleh Rita hingga dia refleks menjatuhkan dirinya sendiri ke belakang guna menghindari Rita yang kembali menyeringai lebar. Rita tertawa memekik. Secepat kilat dia melompat seperti binatang yang hendak menerkam mangsanya, lalu mencekik Bayu. Kedua mata Rita berwarna putih penuh, bergaris urat-urat biru seperti matanya berbalik. Melu aku ning neraka. Melu aku ning neraka. Melu aku ning neraka. Ikut aku ke neraka. Suara berat itu mengucap riang dengan kepala menggolek-golek ke kiri dan kanan. Bersamaan dengan azan subuh yang berkumandang, tubuh Rita melemas di atas badan Bayu. Bergegas dia menggendong tubuh istrinya kembali ke atas ranjang. Ini dia tahu mengapa Aki menyuruhnya mengikat Rita erat di atas ranjang dan jangan sampai dilepaskan. Mengesampingkan rasa tega, seutas tali tambang melilit erat di tiap-tiap pergelangan tangan dan kaki Rita yang dikaitkan ke ujung-ujung dipan kasur. Tak pernah terbayangkan di benak Bayu sebelumnya. Dia melihat Rita dalam dua sosok berbeda pada satu waktu yang sama. Satu sosok istrinya yang dia kenali dan satu lagi rupa yang amat mengerikan yang rasanya ingin dia bunuh saat itu juga untuk menyelamatkan diri. Ketika langit sudah membiru, Bayu sudah pergi untuk mencari perlengkapan ritual yang diminta oleh Aki. Mengingat besoklah waktu hari lahir Rita. Dia sengaja pergi pagi-pagi buta sebelum anak-anaknya terbangun. Pagi ini, Bayu merasa khawatir meninggalkan kedua putrinya di rumah bersama Rita. Meskipun sudah dia ikat dan kunci rapat pintu kamar tempat Rita berbaring. Sepanjang perjalanan, dia merenungkan kesalahan apa yang dia perbuat sampai menyakiti hati orang lain hingga tega membuat seperti ini pada Rita. Dia meyakini bahwa orang yang melakukan ini pastilah yang berkaitan dengan Bayu. Selama ini, dia menjadi ibu rumah tangga yang fokus mengurus anak-anak. Itulah Rita, sosok istri yang Bayu kenal. Semenjak Rita sakit, Bayu tak lagi memperdulikan bisnisnya. Dia memilih mempercayakan operasional usahanya pada karyawan yang dia percaya. Bayu adalah seorang pengusaha mebel yang merintis usahanya dari nol. Meskipun begitu, perkembangan usaha Bayu terbilang pesat. Hingga kini, dia memiliki beberapa cabang toko mebel yang tersebar di kabupaten tempatnya tinggal hingga ke kota sebelah. Ada yang aneh. Dia membeli sesaji di satu toko rampe terdekat dari rumahnya. Pemilik toko rampe itu menanyakan Rita, seperti kawan lama yang sudah saling mengenal. Pak Bayu, ibu eten pundi? Biasanya ibu sinten meriki? Ujar wanita parubaya pemilik toko rampe sesaji. Hah, ten griya bu?
Niku terus awake boten penak. Jawab Bayu gagap. Namun hal itu tak lantas dibawa pusing oleh Bayu. Dia menerka bahwa istrinya memang sering belanja ke pasar ini. Tentu saja dia menjadi akrab dengan para pedagang. Setelah memastikan semua daftarnya sudah lengkap, Bayu bergegas kembali ke rumah. Setibanya di rumah, dia mengurus anak-anaknya terlebih dahulu. Kemudian membasuh tubuh Rita yang masih tak sadarkan diri dengan air dari aki yang dicampur kembang 7 rupa dalam satu wadah baskom. Luka-luka bakar Rita kian melebar. Diperhatikannya, bahkan di bagian lengan ada gelembung-gelembung berisi nanah yang seolah siap meletus. Kok iso koyo ngene to, Bu? Gemetar Bayu menahan tangis. Langit berganti gelap. Sepanjang hari ini tak nampak keanehan Rita seperti hari-hari sebelumnya, yang mana terkadang Rita gemetar meronta-ronta, tubuhnya tegang ataupun kejang-kejang. Bayu tersenyum simpul. Sampai hari ini pun dia masih menganggap bahwa istrinya hanya sedang tertidur beristirahat karena terlalu lelah mengurus dirinya dan anak-anak. Gak apa-apa, Bu. Ibu pegel. Istirahat wae yo. Bayu mengecup kening Rita penuh kasih. Sebelum terlelap, Bayu memanjatkan harap dan doa agar hari esok ritual pembersihan dengan aki dapat berjalan lancar dan Rita dapat sembuh. Tengah malam, suara anak kecil berlari-lari di ruang tengah menjemput alam sadar Bayu. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Anissa? Anira? Dalam benak Bayu merasa heran. Tak biasanya anak-anak terbangun dan bermain tengah malam gini. Bayu beranjak pelan. Dia sempat menoleh ke Rita yang masih terbaring di sampingnya. Pelan, Bayu melangkah keluar kamar. Anira? Anissa? Anira? Dia terus memanggil-manggil nama putrinya, namun tak ada jawaban. Disusuri ruang tengah hingga ke dapur, tapi dia tak menemukan apapun. Dari arah belakangnya, melintas anak-anak yang berlari tertawa riang ke arah kamar. Bayu segera menyusul, akan tetapi kedua anaknya juga tidak ada di kamar. Cemas mulai menggelayutinya. Dia berbalik ke ruang tengah. Anissa? Anissa? Panggil Bayu lebih keras. Mas? Darah Bayu seketika mendesir ke kepala. Bulu romanya meremang ketika mendengar suara Rita memanggil dari arah kamar. Bayu menoleh dan dia terkesiap ketika melihat Rita sudah duduk di atas ranjang dengan ikatan tali-tali yang sudah terlepas. Rita tersenyum lebar memiringkan kepalanya. Sungguh, Bayu seketika panik. Dia menyadari bahwa itu bukanlah istrinya. Bayu mematung gemetar. Dia seolah berada di jalan buntu tanpa tahu apa yang harus dia perbuat. Rita mengangkat satu tangannya dan menunjuk ke arah belakang Bayu. Suara anak-anaknya terdengar lagi, tertawa riang. Bayu menoleh pelan. Tubuhnya roboh seketika ke lantai. Dia melemas kala melihat kedua anaknya sedang menari-nari dengan tubuh terbakar. Anissa! Anira! Sekeras apapun Bayu berteriak, anak-anaknya terus menari-nari dan api kian berkobar membakar seluruh tubuh Anissa dan Anira tanpa tersisa. Lalu Rita ikut tertawa memekik seraya menyaksikan pertunjukan yang dia sukai. Suara tawa itu membuat Bayu semakin gemetar hebat. Dia sangat mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada kedua putrinya. Tak lama, kepala Anissa dan Anira putus, lalu menggelinding ke arah Bayu, dan badan tanpa kepala itu memancurkan muncratan darah dari leher, bak lahar yang melepuh panas. Jeritan Bayu terbawa hingga ke alam sadar.
Napasnya tersengal, jantungnya menderu cepat. Dia terbangun dari mimpi buruk yang amat terasa nyata. Dilihatnya Rita masih terbaring di sampingnya. Bayu buru-buru beranjak ke kamar melihat anak-anaknya. Dia merasa lega ketika melihat Anissa dan Anira masih tertidur lelap. Namun, Bayu menemui noda seperti bercak darah di lantai ruang tengah. Bercak-bercak darah itu mengeluarkan bau amis yang amat pekat. Tanpa berlama-lama, Bayu segera membersihkan noda itu dengan satu ember penuh cairan pembersih lantai. Hari yang dinanti tiba. Aki telah datang dengan pakaian serba hitam dan cerobong rokok yang mengebul dari genggamannya. Bayu menceritakan perihal mimpi yang dialaminya tadi malam. Hal tersebut membuat Aki sekejap berpikir. Ojo lakoni ritual iki ning omah. Pisahno teko anak-anak. Singkat cerita, karena Aki melarang melakukan ritual di rumah dan harus terpisah dari anak-anak, gudang mebel yang terletak di ujung halaman belakang rumah Bayu yang memang cukup luas menjadi tempat akhirnya dipilih untuk melaksanakan ritual. Bayu membereskan seluruh kebutuhan ritual seorang diri. Tak ada yang tahu perihal yang dialami keluarganya. Bayu memilih untuk menyembunyikannya. Keranda mayat yang jari-jarinya sudah diganti dengan bambu kuning, sesaji lengkap dengan dupa, satu ember berisi air kembang 7 rupa, dan gayung kayu sudah siap terjejer. Berikutnya, Bayu mengkafankan Rita dan memasukkannya ke dalam keranda itu. Tepat saat langit berganti gelap, ritual dimulai. Tutupen lawange rapet-rapet. Ojo sampe ono padange lampu sing mlebu. Aki mulai merapal mantra-mantra dalam bahasa Jawa yang tidak Bayu mengerti. Asap dupa mengepul mengelilingi keranda. Aki meraih lonceng dari sakunya lalu dibunyikan tepat di telinga Rita yang terbaring. Tak lama, tubuh Rita menegang, kemudian kejang-kejang. Matanya berbalik dan mulai meronta-ronta. Beruntung, Bayu telah mengikat kuat seluruh pergelangan Rita yang dikaitkan pada keranda. Rita menyeringai lebar. Dia melantunkan nada kembang dalam bahasa Jawa, seolah menganggap enteng apa yang dilakukan Aki. Sigap, Aki mengguyur badan Rita dengan kembang 7 rupa. Dia mengerang sakit, namun tetap tertawa memekik. Mire, rogo iki dudu nggonanmu. Rita memekik. Seringai bibir Rita seketika mengecil pelan. Rahangnya mengeras. Sorot mata putih itu terasa tajam menatap Bayu. Bayu terkejut ketika setan yang merasuk tubuh Rita menyebut nama lengkap istrinya. Sedangkan Aki terus merapal mantra hingga terdengar ledakan keras dan semburat api di atas langit luar. Bersama dengan itu, tubuh Rita melemas. Dia mengerjap sadar. Anak-anak mas, anak-anak nih ngendi? Gelagapan, Rita memaksa diri untuk bangkit. Bayu segera melepaskan ikatan pada Rita. Ketika mereka membuka pintu, betapa terkejutnya kala melihat kobaran api menyala tinggi, membakar cepat melumat habis rumah mereka. Anissa, Anira. Aki, Bayu, dan Rita berlari menuju rumah mereka. Namun mereka kalah cepat dengan api yang telah lebih dulu meluluh lantakan membakar habis bangunan besar tersebut. Hingga api dipadamkan, ditemukan jasad 2 anak perempuan yang sedang berpelukan. Mereka menangis histeris. Rita mengutarakan penyesalannya atas apa yang dia perbuat selama ini. Bagian ini belum bisa diceritakan mengapa Rita menyesal. Karena cukup sensitif, teman-teman. Tapi beberapa hari berselang, Rita dan Bayu ditemukan tewas gantung diri di bekas gedung mebel halaman belakang rumah, tempat mereka melakukan ritual. Cerita selesai sampai di situ.
Kisah ini cukup menggemparkan Jawa Timur pada beberapa tahun silam. Ditemukannya seorang anak yang tewas berpelukan di rumah yang terbakar. Lalu, tak lama kemudian ditemukan pula mayat dua suami istri yang gantung diri di sebuah gudang tak jauh dari rumah yang terbakar beberapa hari sebelumnya. Namanya santet rogo geni atau raga terbakar yang melibatkan jin Banaspati dalam prakteknya. Seperti apa santet ini? Kita akan bahas di episode selanjutnya. Dengerin terus Jiro Podcast Medi, eksklusif hanya di Roof, Audio Plus, RCTI Plus. Saya Jiro, sampai ketemu minggu depan. Roof, your audio entertainment universe.